ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap belajar. Oke? Oke. Bisa. Kita mulai 1, 2, 3. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap belajar. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa bersama. Ayo kita berdoa bersama. Ikutin ibu ya. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabungkan satu. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang energi dan jenis-jenisnya. Ya. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Pesawat sederhana. Benar sekali, hari ini kita akan belajar tentang pesawat sederhana. Materi pesawat sederhana ini akan disampaikan oleh Ibu Elisa. Tadi udah pembukaan bareng Ibu Alifah. Udah tahu kan hari ini belajar apa? Udin, Apa Rizka? kita belajar tentang pesawat sederhana. Oh, pintar Rizka. Baiklah, pesawat sederhana itu bukan pesawat yang news terbang gitu ya, bukan. Ini adalah sesuatu yang mempermudah pekerjaan manusia. Adapun pengertian dari pesawat sederhana itu adalah alat-alat sederhana yang digunakan untuk memudahkan dan mempercepat pekerjaan manusia. Pesawat sederhana bekerja dengan mengurai gaya otot yang dikeluarkan oleh manusia. Jadi, bila tidak ada namanya pesawat sederhana, pekerjaan manusia ini akan terasa agak sulit gitu. Jadi, kita pesawat sederhana ini mempermudah pekerjaan apa? Manusia. Iya, benar. Adapun jenis-jenis dari pesawat sederhana, ada 4 jenis pesawat sederhana. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Baiklah, pertama kita akan belajar pengungkit. Pengungkit juga bisa disebut dengan tuas. Pengungkit itu ada 3 ya, ada 3 bagian, yaitu beban, titik tumpu, dan kuasa. Pengungkit itu adalah alat yang digunakan untuk mengangkat beban dengan bertumpu pada satu titik. Pengungkit akan membuat beban menjadi lebih ringan dan memudahkan manusia untuk melakukannya. Jadi pengungkit ini ada apa tadi? Ada Beban, titik tumpu, kuasa. Pengungkit itu atau tuas terdapat 3 golongan. Golongan pertama yaitu seperti ini misalnya. Terdapat sini atau titik kuasa, titik tumpu dan beban. Jadi kuasanya di sini, titik tumpu di sini, dan beban di sini. Ibu jelasin dulu. Titik kuasa itu adalah energi yang digunakan oleh manusia. Jadi titik kuasa itu kita yang menggerakkan ya anak-anak ya. Kalau titik tumpu itu adalah penyanggahnya supaya titik kuasa dan beban menjadi satu. Dan beban itu adalah sesuatu yang memberatkan kuasa dan
titik tumpu. Contoh dari kuasa, titik tumpu, dan beban itu bisa dilihat ada gunting. Misalnya seperti ini. Nah, ini ada gunting. Ini kuasa, ini titik tumpu, dan ini beban. Nah, kuasa itu kan kita yang menggerakkan. Ini titik tumpunya dan ini beban. Bebannya itu kertas yang kita potong. Ngerti anak-anak? Ngerti. Golongan kedua. Golongan kedua itu ada titik kuasa dulu, beban, baru titik tumpu. Kalau golongan pertama kan yang tengah-tengah itu ada titik tumpu. Kalau golongan kedua yang tengah-tengah itu beban. Kenapa? Seperti contohnya sorongnya. Titik kuasanya manusia yang mengangkat, bebannya apa yang dimasukkan ke dalam sorong itu, dan titik tumpunya adalah roda. Ngerti? Ngerti. Oke, yang terakhir golongan ketiga. Golongan ketiga itu yang pertama itu ada titik tumpu, kuasa, dan beban. Contohnya itu misalnya, nah, staples. Nah, ini titik tumpunya. Nah, ini kuasanya, kita yang nyetekkan. Nah, di sini bebannya, ngerti? Ngerti, Bu. Jadi udah paham 3 golongan tuas? Paham. Oke, kalau udah paham kita belajar masuk yaitu bidang miring. Bidang miring itu adalah suatu alat atau bidang yang permukaannya miring, yang kayak gini. Nah, salah satu jenis bidang miring ada itu tangga. Nah, misalnya kita naik tangga, kita kan nggak bisa terbang, tetapi kalau naik tangga kita bisa naik ke atas. Nah, itu adalah manfaat dan salah satu dari bidang miring. Bidang miring itu juga ada beberapa contoh, misalnya seperti kapak, pisau, obeng, skrup, dan lainnya. Kan misalnya kalau kita misalnya motong ikan, kalau itu pisaunya tumpul kan susah. Nah, karena bidang miring, kelancipan pisau itu jadi motong ikan itu jadi mudah. Ada manfaat bidang miring dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tangga di rumah merupakan bidang miring yang bertujuan untuk mempermudah kita menaiki dan mengurai gaya ketika naik ke lantai berikutnya. Adapun jalan yang berkelok di lokasi yang menanjak, kemiringannya membantu meringankan beban kendaraan yang melaju di atasnya. Yang ketiga itu ada seseorang memindahkan barang ke dalam truk dengan menggunakan papan sebagai bidang miringnya. Dengan begini akan lebih mudah mengiring ke atas truk. Jadi daripada kita mengangkat beban, lebih baik kita mendorongnya dengan papan. Jadi dari tuas atau pengukir dengan bidang miring yang telah kita pelajari, udah ngerti? Ngerti, Bu. Ya, kalau udah ngerti, Bella, sebutkan salah satu contoh dari tuas golongan kedua. Golongan kedua. Iya. Ini. Coba sorong. Iya, benar. Tepuk tangan untuk Bella. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Siska. Yang kita belajar dengan Ibu Elisa. Ibu sekarang akan melanjutkan materi yang ketiga tentang katrol. Katrol merupakan roda yang berputar pada sebuah poros yang diberi tali atau rantai pada bagian sisinya.
memancing, dan lain-lain. Katrol juga memiliki 4 manfaat. Yang pertama, katrol digunakan untuk menimba air dalam sumur. Yang kedua, katrol digunakan untuk menggerek bendera ketika upacara. Yang ketiga, katrol yang ada pada lift dapat membantu manusia berpindah dengan cepat dari lantai satu ke lantai lainnya tanpa menaiki tangga. Yang keempat, katrol pada pengangkut semen yang biasa digunakan para pekerja bangunan. Selanjutnya, roda berporos. Roda berporos merupakan roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Kegunaan pada roda berporos yaitu untuk menggeser benda agar lebih ringan dan memperkecil gaya gesekan. Roda berporos merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang banyak ditemukan pada alat-alat seperti setir mobil, setir kapal, roda sepeda, roda kendaraan bermotor, gerindra, roda gerobak, dan lain-lain. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan materinya tentang pesawat sederhana. Sudah paham? Sudah paham belum dengan materinya hari ini? Sudah, Bu. Kalau sudah paham, Ibu mau nanya sama Henny, Bu. Iya, Bu. Henny kan kita kan katrol kan memiliki 4 golongan. Apa saja golongan tersebut? Jenisnya, Bu, ya? Iya, katrol Jenis apa? katrol tetap, katrol bebas, katrol ganda, dan katrol blok atau majemuk. Iya, betul. Mau main game semua tidak yang di sini? Ibu ada game ya? Mana hadiah, Bu? Ini dulu. Ada hadiahnya enggak, Bu? Ada, Pak. Ibu aku mau umroh. Ibu aku mau umroh. Ya, boleh. Kan di sini kan Ibu ada pasang gambar ya. Ada tuas, bidang miring, katrol sama roda berporos ya. Di sini kan tuas kan memiliki kuas, beban, titik tumpu. Nah, kalian di sini menyocokkan gambarnya tersebut. Misalnya kan kuas, beban, titik tumpu, gambarnya apa? Ditempelin di sini ya. Paham kan? Nah, kelompoknya yang pertama Mariatul, Etiara, Meta, Henny. Yang kedua Raina, Sinta, siapa tuh? Fitria, Bella. Yang keempat, yang ketiga Ria, Altafi, Selvia, Mulan, Adel. Dimulai. Kalau yang sudah yang tercepat dikumpul ya. Ayo kalau yang pertama kali udah benar pula gambarnya. Yang dapat hadiah. Ada yang beban, ada yang Bukan berarti guys. Ini belum. Ini ada sih. Oh ini. Oh, lah dapat kita hadiahnya. Ini apa sih? Ini pucuk je. Ini kuasa. Sudah semua belum? Tadi kan teman kelompok 2-nya udah ngumpul duluan. Kita cek dulu jawaban temannya udah bener apa belum? Benar, Bu. Benar, Bu. Kuasa, beban, titik tumpul bener tidak gambarnya ini? Benar. Kalau bidang miring? Benar. Kalau katrol? Benar. Kalau roda berporos? Berarti jawabannya menangnya di kelompok 2. Tadi kan berhubung kelompok 2 menang, Ibu kasih reward ke mereka pena. Mantap sekali, Bu. Beri tepuk tangan kepada temannya. Pengen susu. Nah, tadi kan udah belajar, udah main game. Sekarang evaluasi akan disampaikan oleh Ibu Aprilia. Nah, tadi kan sudah belajar apa namanya? Pesawat sederhana sama Ibu Siska, sama Ibu Elisa juga kan? Iya. Suara sama Ibu Putri itu tentang kesimpulan dari pesawat sederhana. Siapa nih di sini yang bisa nyimpulin pesawat sederhana? Siska, Bu. Siapa?
Rizka, Rizka, coba Rizka, ke depan nak, ke depan. Iya. Jadi ibu, Nggak boleh baca. Jadi pesawat sederhana itu adalah semua alat bantu yang susunannya sederhana dan dapat mempermudah pekerjaan manusia. Boleh. Oke, Rizka pilih yang mana? Aku mau Mister. Ayo, siapa lagi yang bisa jelasin lebih jelas dari isi Rizka? Meta, Bu. Siapa? Siapa? Meta, ke depan Meta. Ayo, Meta, jelaskan pesawat sederhana itu apa? Kesimpulannya. Oke Bu, jadi pesawat sederhana itu merupakan semua alat bantu yang susunannya sederhana Bu. Nah, pesawat sederhana itu ada misalnya contohnya ada katrol, ada gerobak sorong, tuas, nah bidang miring, dan roda berporos Bu. Oke. Yeay. Ayo, satu lagi. Siapa yang bisa? Fitria Bu katanya tadi. Ayo, Fitria. Ke depan. Oh, Ipit sudah ada. Oh, siapa yang belum dapat? Yang belum Marianto, Bu. Marianto, Bu. Ayo, bisa. Katanya sudah berapa tadi? Apa, Bu? Oh, sekarang sih. Sini. Bulan Bu, belum Bu. Ayo, Iya Bu, Bella Bu, Bella. Aku diajarin yang sapi bu. Iya. Pesawat sederhana adalah segala benda atau alat yang memudahkan pekerjaan manusia. Contohnya itu ada katrol, bidang miring, tuas, roda berporos, dan sudah. Oke, sudah dapat hadiah semua kan anak-anak ya? Iya, Bu. Sekarang Ibu akan menyampaikan kesimpulan pada materi pesawat sederhana. Sederhana adalah semua alat bantu yang susunannya sederhana dan dapat memudahkan pekerjaan manusia pada manusia sehari-hari. Golongan pesawat sederhana itu ada 4. Yang pertama itu ada pengungkit atau tuas. Yang kedua bidang miring, yang ketiga ada katrol, yang keempat ada roda berporos. Nah, pengungkit atau tuas adalah alat yang digunakan untuk mengangkat benda dengan satu titik tumpu. Contohnya tadi adalah tang, gunting, pembuka kaleng, pemotong kertas, staples. Nah, sedangkan bidang miring adalah suatu alat atau bidang dengan permukaan miring. Contohnya itu yaitu tangga, tapak, pisau, obeng, skru. Nah, sedangkan katrol merupakan roda yang berputar pada sebuah poros yang diberikan tali atau rantai pada bagian sisinya. Contohnya tadi timba, fly fox, kerek bendera, katrol pancing, dan lain-lain. Roda berporos adalah roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Contohnya setir mobil, roda kendaraan, roda gerobak, dan lain sebagainya. Oke, karena materinya sudah selesai dan Ibu, kalau Ibu ada salah, Ibu mohon maaf. Pada Allah Ibu mohon ampun. Untuk mengakhiri materi pada pagi hari ini, ada baiknya kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.